Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kita belajar seri daripada Perjanjian Lama. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar kitab Kejadian. Di mana kitab Kejadian kita sudah belajar yaitu dua peristiwa. Yang pertama terjadinya dunia dan seisinya, itu mengandung 4 sifat cerita di dalam ini. Yang pertama adalah cerita tentang ciptaan dunia dan seisinya. Yang kedua adalah jatuhnya manusia di dalam dosa. Yang ketiga adalah air bah. Dan yang keempat adalah rusaknya bahasa atau menara Babel. Nah, yang kedua di dalam kitab Kejadian kemarin kita belajar tentang bapak-bapak rohani kita, yaitu nenek moyang kita, terutama tentang kelahiran dan peristiwa Abraham, Ishak, Yakub, dan yang terakhir yaitu Yusuf. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar kelanjutan daripada kitab yang kedua yaitu kitab Keluaran. Apa tujuannya kita harus belajar kitab Keluaran? Agar jemaat mengerti bahwa Allah setia terhadap janjinya dan berkuasa memelihara umatnya ini. Jadi tujuannya sangat sederhana, supaya jemaat mengerti bahwa Allah itu setia dan menempati janjinya itu dari kitab Keluaran. Nah, penulisnya yaitu kitab Musa. Kemarin Kejadian ya juga kitab Musa, Keluaran pun juga kitab Musa. Nah, kitab Keluaran ini ada 40 pasal. Kalau Kejadian itu 50 pasal, tapi kalau kitab Keluaran itu 40 pasal. Sama dibagi menjadi dua bagian intinya. Bagian pertama yaitu sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yang kedua, sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Jadi pelajaran dari kitab Keluaran itu pertama, sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yang kedua adalah sejarah daripada perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Nah, kita pada saat ini mari kita akan mendalami lebih jauh daripada kitab Keluaran ini. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 15 ayat 21 itu tentang sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Setelah Yusuf meninggal, maka di kemudian hari muncul pemimpin Mesir yang kejam. Bangsa Israel tidak hidup dengan tenang lagi di Mesir. Mereka hidup perbudakan, tetapi Allah mengasihi umatnya, karena itu ia memberikan seorang pemimpin bagi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, di dalam pasal 1, Keluaran pasal 1 ayat 10 sampai 14, Pak Yanto bisa membacakan. Pasal 1 ayat 10 sampai 14 itu adalah keadaan bangsa Israel. Keluaran 1 ayat 10 sampai dengan 14. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ya, itu adalah orang Israel pada saat itu mengalami kehidupan dan ketiga yaitu sangat sukar sekali di bangsa Mesir pada saat itu. Diceritakan di mana pasal pertama ayat 10 sampai 14 itu jelas bahwa bangsa Israel mengalami tindakan yang luar biasa pada saat itu, yaitu ditindas oleh bangsa Mesir pada saat itu, mengalami suatu kehidupan yang tidak enak pasti. Nah, yang kedua tentang kelahiran Musa.
Itu diceritakan pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tolong Pak Yanto. Keluaran pasal 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, makasih. Itulah sejarah kelahiran Musa dan pertumbuhan kehidupannya Musa. Nah, mengapa bayi itu diberi nama Musa? Karena dalam ayat terakhir tadi, ayat 10, bahwa itu ditarik dari air. Jadi Musa itu artinya adalah ditarik dari air. Itulah cerita sedikit tentang Musa di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jadi kalau saudara ingin lebih detail, lebih mengerti jauh, bacalah Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, kita sekarang akan melihat yaitu yang lain, yaitu pasal 3, di mana Musa diutus dan tugasnya apa. Nah, kita ingin tahu tugasnya Musa itu apa dan diutus oleh siapa. Itu pasal 3 ayat 4 sampai 10. Keluaran 3 ayat 4 sampai dengan 10. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuaralah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ya, itu sedikit, yaitu yang mengutus Musa adalah Allah sendiri. Dan apakah tugas-tugas utamanya? Musa adalah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dari situ rupanya tidak mudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena apa? Bangsa Israel itu udah nyaman di Mesir, udah enak dan sebagainya. Tetapi dibawa keluar itu sangat luar biasa susahnya. Nah, dari situ Firaun
dengan malapetaka agar bangsa Israel dapat keluar dari Mesir dengan selamat. Nah, melalui malapetaka di Mesir sehingga bangsa Israel bisa keluar itu saudara bisa membaca dari pasal 7 sampai pasal 12. Itu ayatnya cukup panjang sehingga saudara nggak usah baca, nanti buka aja sendiri Alkitab. Jadi ceritanya sangat panjang. Bagaimana prosesnya bangsa Israel itu bisa keluar dari Mesir, yaitu melalui Musa. Nah, dari pelajaran ini kita bisa simpulkan, kita mengalami suatu penderitaan hidup, mengalami suatu malapetaka. Imani janji Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dan akan menepati janjinya. Pasti kita akan keluar daripada penderitaan itu, tetapi kalau kita mampu meyakini daripada janji Tuhan dan Tuhan itu sangat setia, itulah inti daripada kitab Keluaran, di mana kitab Keluaran yaitu tujuannya kita supaya tahu bahwa Allah kita itu Allah yang setia dan akan menempati janjinya. Demikian juga peristiwa bangsa Israel di Mesir itu mengalami satu penderitaan ya secara manusia udah tidak bisalah dilihat dan sebagainya. Tetapi Allah pernah janji ingin membawa ke tanah Kanaan, yaitu susu dan madu yang negaranya yang cukup makmur dan sebagainya. Ini menjadi kenyataan melalui malapetaka sehingga Firaun memberikan suatu kemudahan bagaimana bangsa Israel ini bisa keluar dari Mesir. Nah, terus cerita kelanjutnya di dalam kitab Keluaran itu yaitu di dalam pasal 14, di mana pasal 14 ini menceritakan tentang keajaiban Tuhan di Laut Teberau. Nah, saudara agak ingat bagaimana peristiwa orang-orang Israel mau menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tetapi dalam perjalanannya itu harus melewati Laut Teberau. Nah, sampai di pinggir laut itu di belakang ada tentara-tentara dari Mesir yang ingin menangkap mereka, tetapi di depannya laut, sehingga mengalami satu kebingungan yang luar biasa. Melalui Musa memberikan satu, yaitu luar biasa dipakai Tuhan, tongkat yang ada di tangannya untuk membelah Laut Teberau itu, sehingga selamatlah bangsa Israel itu sampai ke tanah perjanjian. Nah, inilah poin yang pertama di mana kitab Keluaran memberikan suatu ajaran-ajaran dalam kitab utama dalam kitab Keluaran ini. Yang pertama yaitu bangsa Israel ditindas di Mesir, yang kedua yaitu kelahiran Musa dan tugas Musa, dan yang ketiga adalah bagaimana Musa menyanggupi tugas yang berat itu kepada Tuhan. Dan yang lainnya adalah bangsa Israel mengalami satu mujizat di laut, yaitu di Teberau, itu menjadikan satu kenyataan bagi kita. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita menghadapi ke depan sudah buntu, ke belakang buntu, kanan kiri juga sudah buntu. Seakan-akan seperti bangsa Israel ini mau mundur, tentara Mesir maju laut, mau ke kanan kiri udah tebing yang sangat tinggi dan sebagainya, tidak mungkin dia bisa berjalan sebagainya. Tapi mujizat Tuhan itu terjadi dalam keadaan yang seperti itu. Jadi kalau saudara ingin mengalami satu mujizat perubahan dalam hidup saudara, saudara nggak usah perlu takut. Kalau saudara mengalami satu kehidupan yang terhimpit, seakan-akan sudah tidak bisa bergerak sedikit pun sudah tidak bisa. Tetapi Tuhan tetap setia dan akan menepati janjinya bagi umatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu malam hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman dalam ibadah Kamis malam hari ini, Tuhan sudah kau perdengarkan bagi jemaatmu, bagaimana belajar dari kitab Keluaran, yaitu pengertian yang pertama tentang peristiwa terjadinya bangsa Israel yang ditindas di Mesir, dan tentang kelahiran Musa dan tugasnya Musa pada saat itu. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih, meskipun Musa mengalami satu kehidupan secara manusia tidak beruntung, terjepit di depan Laut Teberau, tetapi Tuhan memberikan mujizat yang sangat luar biasa, sehingga ini menjadikan pengalaman bagi kami dikala kami mengalami satu kehidupan seakan-akan hidup kami buntu, tidak ada jalan keluar dari penderitaan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan sewaktu-waktu, yaitu keluar daripada penderitaan ini, Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kami berbangsa, yaitu
musibah yang terjadi yaitu COVID ini seakan-akan tidak kapan berhentinya, tetapi kami percaya Tuhan pasti akan ngasih waktu tempat bagi kami supaya bisa keluar daripada virus pandemi 19 ini Tuhan. Kami meyakini hal itu bahwa ini Tuhan memiliki waktu dan otoritas yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi mari tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Kalau malam hari ini kami boleh bisa beribadah bersama-sama melalui online. Tolong Tuhan Yesus berkati apa yang kami dengar, rasakan melalui pelajaran daripada kitab Keluaran yang bagian pertama ini Tuhan. Sehingga kami nanti akan kami lanjutkan dalam ibadah hari Minggu, yaitu kitab Keluaran bagian kedua. Tolong Tuhan Yesus berkati semua jemaat yang mendengarkan melalui online ini. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu secara pribadi, lepas pribadi, khususnya kami berdoa untuk Pak Ridwan Setiadi yang udah usia lanjut. Tolong Tuhan Yesus berkati Pak Amin Homa juga Tuhan, tolong Tuhan Yesus akan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang lansia. Tolong Tuhan Yesus jagai kehidupannya dan Kau berikan antibodi yang baik sehingga dapat menangkal segala virus bakteri yang ada di muka bumi saat sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus melindungi melalui darah bilur-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang setia terus mengikuti ibadah tiap Kamis maupun Minggu. Tolong Tuhan Yesus berkati khususnya Pak Dani dan Pak Yanto yang terus setia untuk melayani Tuhan melalui rekaman, sehingga Tuhan Kau berkati jerih payah mereka secara Tuhan yang memberikan otoritas kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kesabaran hamba-Mu untuk menghadapi di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, kami boleh bisa melihat keadaan saat sekarang ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mengakhiri ibadah hari Kamis ini. Tuhan terus akan memimpin dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.